apa kabar? Kalian pernah terpikir gak sih? Untuk apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Untuk apa sih Tuhan menciptakan kita? Ini jawabannya. Allah menciptakan kita supaya kita memuliakan Dia dan menikmati Dia selamanya. Hah? Apa itu maksudnya, Lase? Jadi, bagaimana sih seharusnya kita sebagai orang percaya supaya dapat mewujudkan tujuan hidup itu? Nah, kita baca sama-sama ya di ayatnya Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau sudah muncul keinginan dari dalam hati seorang percaya ingin memuliakan Allah, pasti dia akan mencari segala cara, bagaimanapun caranya hidupnya harus memuliakan Tuhan. Wah, terdengar sulit, Lause. Sedangkan aku aja masih suka menyontek, suka bantah orang tua, suka malas berdoa, suka kelahi. Bagaimana hidupku mau memuliakan Tuhan? Loh, kok masih suka begitu? Come on, hidup memuliakan Tuhan itu harus menggerakkan hidup kita sebagai anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan. Itu suatu panggilan yang mulia loh. Tuhan sudah memanggil kita dari tempat yang gelap menuju ke tempat yang terang, supaya hidup kita ini dipenuhi dengan terang Tuhan, dan kita membagikan terang itu kepada dunia ini. Yuk, kita kembali lagi kepada tujuan hidup kita yang semula. Kita mau hidup memuliakan Tuhan, kita mau mencapai tujuan hidup yang Tuhan mau. Yuk, sekarang saatnya kita beribadah. Teman-teman yang lain juga pasti sedang menunggu. Yuk, mari kita memuji Tuhan.
kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang boleh pakai persembahan ini untuk boleh dipakai dalam pekerjaan di gereja kami. Tuhan, kami juga mau berdoa kiranya Tuhan yang boleh terus memberkati pekerjaan kedua orang tua kami. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap hidup kami, supaya hidup ini boleh menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biasanya dalam satu tahun ada 4 musim. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Tapi kalau Indonesia yang termasuk di dalam wilayah tropis, yang kita tahu cuma ada 2 musim ya, musim hujan dan musim kemarau. Setiap musim itu ada ciri khasnya tersendiri. Dalam hidup kita juga ada musim-musimnya. Tuhan menetapkan musim-musim dalam hidup kita. Coba kalian bayangkan, kalau hujan terus-terusan atau panas terus-terusan, membosankan ya? Kalau hujan terus-terusan, mungkin cuacanya akan lebih sejuk. Kita merasa enak untuk tidur. Tapi kalau hujan terus-terusan, kadang kita takut banjir, kita tidak bisa beraktivitas di luar. Coba sekarang kita bayangkan kalau panas terus-terusan. Lebih enak sih ya untuk beraktivitas, tapi rasanya gerah, panas. Mungkin kita akan nyalakan kipas angin terus, nyalakan AC terus. Tagihan listrik bisa membengkak, malah kita bisa ngomel-ngomel. Kadang kita merasa kesedihan, kadang kita merasa sukacita. Nah, di dalam Pengkhotbah 3 dikatakan bahwa hidup manusia itu ada masanya. Ada masa untuk hidup, ada masa untuk mati, ada masa untuk menanam, ada masa untuk menuai, ada masa untuk menangis, ada juga masa untuk tertawa, dan lain sebagainya. Segala sesuatu di dunia itu ada masanya. Nah, kalau begitu artinya apa? Berarti Tuhan itu tidak mengizinkan kita berada di satu musim terus-terusan, karena pasti akan berganti musim. Nah, kalau sekarang ini kan lagi musim corona ya, pasti kita semua merasakan banyak kesulitan. Sulit untuk pergi ke sekolah, mungkin kita juga tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Banyak sekali kesulitan yang kita rasakan. Tapi jangan khawatir, karena musimnya pasti akan berganti. Tuhan tidak mengizinkan kita untuk berada di musim itu terus-terusan. Jangan khawatir, karena sukacita akan kembali lagi. Semuanya berada di bawah kendali Tuhan. Asalkan kita mau tetap berserah pada Tuhan, kita mau terus bersandar pada Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan, kita pun boleh mengenal terus akan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, dan melalui firman-Nya juga yang bisa menguatkan kita. Ajarku berserah, kuasai mataku,
Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau ada di hati kami, Engkau membuat kami memahami firman yang akan kami baca dan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang langsung mau tanya. Siapa di antara adik-adik yang pernah pergi ke kota Jakarta? Kita semua tahu bahwa Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia. Dan kota terbesar dengan penduduk terpadat itu ada di kota Jakarta. Kalau adik-adik pernah ke sana, adik-adik pasti akan melihat banyak sekali gedung-gedung tinggi, banyak sekali orang-orang yang ada di kota Jakarta. Makanya kota Jakarta terkenal dengan kota yang macet karena banyak mobil, karena banyak sekali penduduk di sana. Jakarta adalah pusat pemerintahan yang ada di negara kita, negara Indonesia. Tapi adik-adik, meskipun kota itu kota besar, dan kalau kita mau cari apa aja ada di sana, tapi Jakarta itu menjadi pusat permasalahan yang paling banyak. Kenapa? Karena di sana ada banyak orang, ada banyak pemikiran. Masalahnya ada kemiskinan, di sana juga ada perdebatan politik. Terus ada apa lagi? Kalau misalnya pernah tahu tentang demo, biasanya demo yang besar-besaran itu ada di Jakarta. Jadi ada banyak sekali masalah di kota yang besar itu. Adik-adik, Rasul Paulus sudah pergi ke berbagai macam kota. Kita bisa lihat di peta ini. Berbagai macam kota sudah dia kunjungin untuk memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ketika Paulus menulis surat ke satu kota yang besar, kota yang berpenduduk banyak. Kota mana itu? Kita lihat. Surat Paulus yang pertama untuk jemaat di Korintus, ditulis untuk sebuah komunitas gereja yang sangat Paulus kenal. Korintus adalah sebuah kota pelabuhan utama pada zaman kuno dan memiliki banyak kuil untuk dewa-dewa orang Yunani dan Romawi. Korintus merupakan sebuah pusat ekonomi besar sehingga secara strategis, Paulus datang ke tempat ini sebagai seorang misionaris. Korintus merupakan kota yang besar. Kira-kira ada 500.000 penduduk di kota Korintus. Dan itu dari berbagai macam etnis, sosial, dan juga agama. Sehingga itu menjadi tempat yang baik untuk Paulus memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Dia menghabiskan 1,5 tahun untuk mengenal orang-orang di sana, menyampaikan tentang Yesus kepada mereka sehingga banyak sekali orang menjadi pengikut Yesus dan membentuk sebuah komunitas gereja. Kita bisa membaca kisah ini di Kisah Para Rasul pasal 18. Adik-adik, di sana Paulus mengajar di sinagoge-sinagoge Yahudi. Paulus bertemu dengan berbagai macam orang yang ada di rumah-rumah, yang ada di berbagai tempat di kota Korintus. Tujuannya adalah dia ingin memberitakan tentang Tuhan Yesus. Ketika Paulus berada di Korintus, dia menghadapi berbagai macam tantangan. Karena orang-orang Korintus ada yang tidak suka dengan pelayanan yang Paulus lakukan. Mereka tidak suka dengan Injil yang Paulus beritakan. Tapi di dalam mimpinya Paulus bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan satu hal yang penting. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal 18. Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Paulus akan membacakannya ya untuk kita. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Paulus diperintahkan oleh Tuhan untuk tetap memberitakan Injil, untuk tetap memberitahu kepada orang-orang di Korintus tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun dia ditolak, meskipun dia tidak disukai, Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Paulus berada di kota Korintus selama berapa lama? Selama 1,5 tahun lamanya.
setelah itu Paulus pergi lagi ke kota lain. Dia pergi lagi untuk memberitakan Injil di kota lain. Tiba-tiba adik-adik, Paulus mendengar kabar tentang masalah yang ada di kota Korintus. Dan masalahnya itu cukup besar. Sehingga orang-orang dari Korintus menyampaikan itu kepada Rasul Paulus. Adik-adik, masalahnya apa? Ternyata ada masalah perpecahan di kota Korintus. Adik-adik, perpecahannya itu karena apa? Karena ternyata ketika Paulus pergi, ada rasul lain yang datang, yaitu Apolos dan juga Petrus. Apolos dan Petrus juga datang untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus juga, melanjutkan apa yang sudah Paulus beritakan. Tapi adik-adik, ada kelompok-kelompok yang hanya suka dengan pengajaran Paulus. Mereka tidak suka dengan Apolos dan Petrus. Tapi ada yang suka dengan pengajaran Apolos, tidak suka dengan pengajaran Petrus dan juga Paulus. Dan ada juga yang suka dengan pengajaran Petrus dan tidak suka dengan pengajaran Apolos dan Paulus. Sehingga di antara ketiga kelompok ini terjadi perpecahan. Mereka tidak suka satu sama lain. Akhirnya jemaat itu menjadi kacau. Jemaat di Korintus menjadi berantakan. Adik-adik, Paulus pun mendengar kabar itu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia menulis surat kepada jemaat di Korintus. Isinya apa? Dia marah, dia bilang, "Kenapa ada perpecahan di antara kalian?" Lalu Paulus menjelaskan bahwa apa yang diberitakan oleh Paulus, apa yang diberitakan oleh Apolos, dan apa yang diberitakan oleh Petrus itu adalah satu, tentang Yesus Kristus. Lalu apa yang membuat perpecahan? Lalu kenapa mereka harus bertengkar? Paulus menulis surat itu. Paulus bilang, kalian jemaat Korintus, kalian harus berfokus kepada Yesus, kepada Injil, bukan kepada tiga orang yang memberitakan tentang Yesus. Karena yang terpenting adalah Yesus itu sebagai pusat dari pemberitaan Injil. Itu yang harus dipegang oleh jemaat di Korintus. Permasalahannya adalah mereka itu sombong. Mereka egois, tidak ada yang mau mengalah, menganggap dirinya benar sendiri, sehingga terjadilah perpecahan. Itulah masalah yang sebenarnya terjadi kepada jemaat di Korintus. Mari kita lihat di dalam Alkitab lagi. Sekarang kita masuk ke 1 Korintus, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Adik-adik, kita lihat di 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Apa nasihatnya Paulus? Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Adik-adik, Paulus minta jemaat di Korintus agar mereka menjadi jemaat yang seia sekata. Mereka bisa bersatu dan sehati sepikir. Karena mereka adalah satu jemaat, satu komunitas yang Tuhan Yesus kasihi. Pasal 1 ayat 1 sampai 3. Di sana Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah pusat dari pengetahuan, dari perasaan, dari tindakan yang mereka lakukan. Kalau Yesus Kristus menjadi pusat, maka tidak akan terjadi perpecahan. Karena jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang sudah dikuduskan di dalam Tuhan Yesus. Maka itu mereka harus seia dan sekata di dalam Tuhan Yesus. Solusi dari masalah perpecahan ini Paulus tulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4 sampai ke-8a. Kita baca sama-sama ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong,
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Adik-adik, Paulus ingin mengatakan bahwa mereka, jemaat di Korintus, harus saling mengasihi. Harus saling mengasihi satu sama lain. Tidak boleh egois, tidak boleh mau menang sendiri. Perintah saling mengasihi ini juga berlaku untuk kita saat ini. Karena ini adalah firman Tuhan. Paulus menulis, tetapi itu atas perintah Tuhan dia menulisnya. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang mengasihi setiap kita. Maka itu kita pun harus memiliki kasih itu di dalam hati kita. Karena apa? Karena kita telah dikuduskan di dalam Tuhan Yesus. Ada satu lagu yang berbicara mengenai 1 Korintus 13 ayat 1. Lagunya bunyinya seperti ini. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Inilah yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya saat ini adik-adik ada kesal, ada marah, atau egois mau menang sendiri, adik-adik berdoa minta ampun kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan agar Tuhan menolong adik-adik untuk mengampuni, untuk mengasihi. Oke adik-adik, kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, maka itu kita harus hidup di dalam kasih. Ayat emas kita dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama. Bunyinya adalah, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Mari adik-adik kita tutup dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami kembali lagi untuk hidup kudus, yaitu untuk hidup saling mengasihi satu sama lain. Tuhan, ajarilah kami bagaimana memiliki kasih seperti yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tolonglah kami agar kami juga bisa mengasihi keluarga kami, teman-teman kami, dan orang-orang di sekitar kami, agar apa yang kami lakukan berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.